Terima kasih masih bersama dengan Saatnya Perempuan Bicara. Pemirsa, kita akan undang satu narasumber satu lagi yang juga inspiratif. Tadi kan sudah dengerin Mbak Dewi Yul ya, Bunda Dewi Yul sama Rama Sayatapi. Nah, saya mau undang ini senior nih. Senior saya jadi jurnalis dulu, tapi dia sekarang sudah ganti haluan, jadi wakil rakyat. Oh, wow. Tunggu. Apakah ini berarti akan menjadi jejak langkah kamu juga nih sesudah ini? Gimana Kak Akis? Karena udah pas banget bajunya merah putih. Aku akan tinggal dikerek doang Aku berkibar. akan sensor ekspresinya. Iya, kenapa enggak? Siapa tahu sesudah perbincangan kita sesudah ini, Balkis akan terinspirasi karena memang ternyata The spotlight bukan di aku, tapi ada di narasumber kita yang sudah bisa menyempatkan waktunya pasti di saat dia sangat sibuk tentunya. Mutia Faida Hafid, Mbak Mutia. Karena senior sudah sampai, jadi langsung dibuka aja acaranya. Seru banget sih ini perempuan semua ya. Iya. Jadi, how are you? Apa kabar? I'm good, thank you. Kamu kangen gak sih di acara ini? Kangen banget. Kangen jadi. Udah berapa tahun ya? Terakhir siaran tuh di 2009. Wow. Sudah selesai ya. Juga ya? Sama-sama ya Om Olga ya. Iya, benar. Sekali Mbak Mutia, tapi Mbak Mutia ini dikenal oleh publik itu sebagai jurnalis televisi. Yang aku pengen tahu adalah apa sih yang waktu itu membuat Mbak Mutia itu jatuh cinta dan memilih profesi sebagai jurnalis, sementara kan background pendidikannya kan adalah insinyur. Jadi aku tuh dulu ya jadi tahun 98 masih kuliah tingkat kedua ketika itu. Oke. Lalu kemudian reformasi tahun 2000 lulus. Terus ketika itu kan kebebasan pers dibuka tuh lewat amandemen Undang-Undang Dasar. Jadi aku merasa bahwa ingin kembali ke Indonesia dan tahu banyak hal tentang negara karena waktu itu kan berubah. Di apa ya profesi yang paling bisa tahu banyak, terus involve lebih banyak. Kan aku tuh nggak sempat ngerasain dulu tuh misalnya demonstrasi mahasiswa gitu atau aktivis gitu. Aku nggak pernah bisa merasakan itu, tapi pengen tahu gitu loh. Jadi Karena akhirnya yang paling dekat kan kamu, Tia, wartawan, karena wartawan kan sering liput yang demo, kadang liput wawancara tertariknya aktivis Iya. gitu. Lama di Australia ya? ya stay-nya di Australia waktu itu Australia, universitas di sana. Jadi sebelum di Australia, Sahila aku di Singapura, jadi SMA-nya di Singapura, jadi agak lama ketinggalan update gitu ya. Dulu kita cuma nonton jam 9 tuh TVRI, Ya, dunia dalam berita. Terus pulang, kebetulan ada TV baru ketika itu, keluar, Metro TV yang kemudian buka lowongan, Iya. terus nggak harus ngerti jadi wartawan, jadi membuka untuk semua disiplin ilmu. Iya. Akhirnya aku gabung, terus nggak terasa sampai hampir 10 tahun juga tuh 10 tahun sebagai jadi jurnalis. wartawan. Tapi itu kan begitu masuk itu banyak hal yang perlu dipelajari. Itu prosesnya gimana Ini belajarnya? prosesnya harus berani nyoba sih. Aku yakin banget nih teman-teman perempuan yang di sini juga begitu. Kita nggak perlu takut. Dulu dodol banget lah gitu kesalahan-kesalahan saya sebagai wartawan tuh amat sangat. Kalau misalnya orang diceritain sekarang tuh mungkin aneh banget gitu. Nanya nggak tahu. Contoh Cara kan you nanya learn nggak from your tahu. mistakes. Cara nyolokin kabel kan kalau wartawan kan kerjasamanya sama kameramen. Ya. Kita paling nggak tahu lah nyolokin kabel, bantuin kameramen, and then ask question. Ya. Aku bahkan nggak tahu mau nanya apa waktu itu. Jadi udah begini, terus diem. Terus narasumbernya, ya kamu mau tanya apa? Really? Jadi kamu pernah mengalami memang ini proses juga ya enggak? Proses, Sekarang kita kan proses. lihatnya udah jadi gitu, udah mateng. Iya, mulai dari apapun itu juga bisa sebelum mengalir siaran. keluar. Ingat nggak pertama liputan apa sih Mbak Mutia? Liputan di DPR. Oke. Apa yang menantang? Karena sebagai seorang jurnalis harus terjun ke lapangan pastinya. Waktu saya pertama ditugaskan ke daerah konflik, itu perdebatannya ada di, sebelum diputuskan nih, perdebatannya ada di, waktu itu di Aceh. Aceh masih darurat militer. Perempuan bisa apa enggak? Orang tua gimana nggak? Aduh kok kamu ke Aceh, Iya. kenapa nggak ke Dufan aja? Waduh. Iya, waktu itu memang ayah saya almarhum itu sampai bertahun-tahun sempat tidak merestui. Ketika saya ke Aceh, ayah saya dia mulai melihat bahwa saya betul-betul serius Ya. dan akhirnya mulai luluh lah. Gitu. Tadi malam begitu aku ketik nama Mutia Hafidz, itu yang keluar penyanderaan di Irak. Ya Kak, aku pengen tahu dari Kak Mutia sendiri gimana Kak kronologi kejadiannya bisa disandra seperti itu. Aku nggak mau bilang nggak happy sih, karena pengalaman itu banyak mengajarkan saya life lessons gitu ya. Iya. Makanya aku bilang tadi
Salah satu Kenapa? Salah satu Oh no, nanti aku nangis lihatnya. Apa Mbak Mutia? Dan ini Mbak Nadia, walaupun apapun sekarang profesi saya, ini tuh melekat gitu loh. Jadi tiap saya ketemu orang, pasti mereka cari tahu dan ini pasti keluar kan. Jadi ini aku belajar bahwa oh berarti ini pengalaman akan mungkin menempel selama saya hidup gitu. Dan memang nggak bisa dilupain ya ketika itu. Kenapa Mbak Mutia langsung sedih? Yang ngerasakan nggak cuma saya aja, tapi keluarga. Jadi beratnya waktu itu yang paling berat juga untuk keluarga ya. Karena tadi kan aku bilang, masuk ke profesi ini aja udah perlu apa ya? Itu kan sedih. Ya apa-apa ya. Perlu pengorbanan apa ya? Namanya orang tua pasti punya idealisme. Anaknya nanti mau jadi ABC. Terus ketika jadi wartawan itu mereka pasti udah berkorban rasa sedikit. Terus disandra pula gitu. Jadi ibu saya waktu itu berat sekali memang menerimanya dan hebatnya ketika saya pulang masih boleh loh jadi wartawan meskipun dia waktu itu berat banget gitu karena dia tahu justru ketika pulang mungkin dia makin sadar lagi bahwa ya anak ini sampai ke Irak aja dia mau dia nggak kelihatannya ikhlas gitu karena ya seperti apa sih dari sisi yang berbeda melihat apa yang terjadi di Irak gitu jadi memang semangat sekali waktu itu nggak pernah kebayang sih waktu itu di Sandra tapi terus kemudian But it could have gone both ways gitu loh Mbak. Ya. Ketika itu terjadi ya akhirnya faith kita nggak ikhlas aja waktu itu soalnya kalau nggak mau ikhlas juga gimana ngelawan juga nggak bisa ya dibawa di gurun terus itu kondisi juga sedang ada pertempuran dengan Amerika Serikat dan koalisi jadi pesawat-pesawat tempur Amerika tentara-tentara Amerika itu juga ada di udara. Jadi selama di dalam itu menunggu bantuan dalam bentuk informasi seperti presiden. Dan tidak ada informasi karena semua alat komunikasi diambil. Jadi selama 10 hari itu hanya menunggu. Kita yang biasanya wartawan biasanya kan cepat ya deadline dan lain-lain. Ini benar-benar 7 hari itu betul-betul menunggu. Sempat nggak sih ada pikiran yang wah udah nih selesai nih kayak hidup gue di awal. Gitu. Di awal ngerasanya gitu. Waktu itu ayah saya juga sudah nggak ada dan baru beberapa bulan, jadi saya sempat mikir oh ya udah ini kayaknya nyusul apa gimana gitu ya. Jadi sempat gitu di awal. Di dalam keadaan seperti itu katanya Kak Mutia itu sempat bernegosiasi dengan para untuk mujahidin hidup, untuk bertahan hidup. Kita melakukan apapun untuk bertahan hidup ya ketika itu. Jadi salah satunya adalah ketika saya tahu bahwa orang-orang ini kayaknya nggak mau ngebunuh kita paling tidak langsung kan ketika awal diambil kita nggak tahu dia mau nyandra kita pikir mau langsung dibunuh gitu itu saya coba ambil hati cerita bahwa Indonesia ini negara yang juga sedang sulit kok tega gitu ya nyandra kita waktu itu habis tsunami kan Desember 2004 kamu mau minta apa mau minta tebusan ransom kalau ransom kayaknya negara saya sedang sulit deh kayaknya nggak mungkin deh cuman buat 2 kepala pemerintah mau bayar, saya bilang gitu. Tapi itu yang saya lihat, ada itikat baik, mereka selalu bawakan makanan, apapun bentuknya. Kamu kan juga bersama dengan juru kamera Mas Budi. Iya, Mas Budi. Sama 7 hari apa yang kalian bahas? Karena kan tidak terbayang itu suatu titik keputusasaan. Kalau saya relatif lebih nggak ada beban karena ketika itu belum menikah. Mas Budi ketika itu yang berat karena istrinya sedang hamil, anaknya yang satu masih kecil gitu, jadi setiap malam dia cukup berat gitu ya, saya lihat membayangkan keluarganya gitu. Ada nggak ketakutan, mungkin dari mulai ketakutan akan ketakutan disakiti, ketakutan dihabisi dan segala macam, itu pas kapan kemudian yang dirasakan benar-benar? Kan kita di dalam gua, terus ada yang keluar dari para penyandera itu, terus mereka menembakkan, mereka kan bersenjata ya, senjata laras panjang semua. Mereka menembakkan senjatanya gitu. Aduh, itu waktu kita pikir kita mau ditembak. Tapi ternyata ya iseng gitu loh. Jadi mereka nakut-nakutin. Ya mungkin mereka juga bosan ya udah 7 hari. Wow. Mbak Mutia, kebebasan itu didapat bagaimana waktu itu? Negara. Jadi I owe so much to this country. Pernyataan presiden, pernyataan negara yang mengatakan bahwa dia betul adalah warga negara Indonesia karena kuncinya cuma itu ketika itu mereka mau make sure bahwa ini benar-benar warga negara Indonesia dan saya sangat dihormati ketika mereka tahu betul-betul dari Indonesia karena kita
salah satu yang juga memberikan pengakuan di awal-awal terhadap kemerdekaan di Irak. Sehingga kemudian, dan pernyataannya mereka mantau televisi kan. Waktu itu Al Jazeera menayangkan semua pernyataan para tokoh-tokoh agama yang kemudian minta pembebasan, dan itu yang membuat mereka kemudian membebaskan. Tapi dari kejadian itu akhirnya Mbak Mutia mendapat penghargaan jurnalistik Elizabeth O'Neill ya. Nanti kita tanya ya. Oh iya. Nanti kita tanya ya seperti apa prosesnya sampai dapat penghargaan itu. Jangan kemana-mana, tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Masih di Saatnya Perempuan Bicara. Wow, tadi aku udah ngedengerin ceritanya dari Kak Mutia, bener-bener merinding banget. Pengalamannya luar biasa banget Kak. Dan tapi setelah kejadian itu Kak Mutia mendapatkan penghargaan jurnalistik Elizabeth O'Neill. Nah, itu setelah berapa lama dari kejadian itu Kak? Lupa aku. Karena alhamdulillah habis itu ketika Tuhan beri cobaan itu bersamaan, pasti akan dikasih kemudahan-kemudahan, pasti akan dikasih bantuan dan lain-lain, dan berkah gitu. Jadi nggak berapa lama habis itu datang berbagai penghargaan yang ketika itu memang saya butuhkan sih untuk penguat saya untuk tetap kuat di profesi ini gitu. Jadi mungkin itu juga sebagai penguat saya, salah satunya dari pemerintah Australia ketika itu. Pas pertama kali pulang bertemu dengan ibu, itu bagaimana rasanya? Luar biasa ya, kan kita putus komunikasi, jadi saya bahkan di hari-hari awal tuh tidak tahu bahwa keluarga kita tahu dan orang-orang di Indonesia tahu kita disandra. Mungkin mereka cuma taunya kita hilang gitu loh. Kemudian di perjalanan diberitahu oleh tim penjemput baik dari pemerintah maupun dari media group ketika itu bahwa ibu kamu nunggu ya, keluarga berat, terus anak-anak yatim doain kamu gitu. Terus kan kita, aduh anak-anak yatim kita nggak kenal sama kita, tapi mereka mau doain. Terus banyak doa dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi di sepanjang perjalanan itu nangis terharu gitu kan. Karena baru tahu. Jadi selama 7 hari itu kita nggak tahu. Gimana pembebasannya itu di satu titik dilepas gitu mereka aja? hanya Atau di satu titik, kemudian mereka lepas, kita kembali sendiri sampai perbatasan Jordan. Besokannya ketemu dengan perwakilan dari Indonesia dan kemudian masuk pulang. Jordan. Ada satu titik yang sampai gini nggak? Wah, udah kapok nih, nggak mau lagi nih jadi wartawan gara-gara disandra. Enggak sih, alhamdulillah enggak. Karena waktu itu ya di rumah saya, ibu saya cerita di rumah tuh wartawan tuh numpuk, tidur juga di situ. Jadi mama tuh juga ya, saya bersyukur dia ikut masak-masak, ikut jamin makanan, itu membantu dia supaya nggak terlalu sedih. Sekarang masuk ke dunia politik, backgroundnya jurnalis. Itu pertama kali belajarnya susah nggak? Susah, tapi Apa saya yang punya paling sulit? teman-teman yang dulu saya wawancara. Teman-teman politisi yang dulu jadi narasumber saya, yang ngajarin. Modal dari jurnalis ini, pekerjaan jurnalis ini untuk masuk ke pekerjaan berikutnya sebagai politisi itu apa paling banyak? Network kah atau Komunikasinya, karena kita kan salah satu tugasnya juga adalah penyerapan aspirasi. Kalau ngobrol aja sih biasa mungkin orang bisa ya, tapi dari obrolan itu informasi apa yang penting untuk ditarik, mana yang harus diperjuangkan, mana yang harus prioritas, itu yang saya banyak belajar ketika saya jadi jurnalis gitu. Pengen tahu prosesnya ketika akhirnya dipinang untuk menjadi seorang politisi. Tiba-tiba ada yang datang nawarin gitu loh. Jadi itu juga yang membuat saya ngerasa, oh ini mungkin jawaban dari pertanyaan saya gitu ya. Habis ini apa, saya harus apa? Saya terus bertanya setelah kejadian di Irak itu. Berat banget ketika itu meninggalkan, nangis-nangis, debat sama teman-teman wartawan yang waktu itu banyak juga yang kurang rela saya masuk ke, ada yang support, ada yang kurang rela gitu, tapi akhirnya saya putuskan masuk, dan ketika saya masuk ya alhamdulillah teman-teman support semua, supportnya juga dalam bentuk kritikan ya, dan bisa pedes-pedes, teman-teman wartawan kan memang pedes, dan memang itu mungkin yang saya butuhkan. Dan kemudian jadi anggota DPR juga ya idealisme pada masing-masing wakil rakyatnya, bukan pada badannya. Itu yang dirasakan ya Mbak Mutia? Paling tidak itu dulu. Karena kalau kita langsung mau ke keseluruhan DPR ada 575 orang, jadi 574 lainnya. Nanti cunang lagi ya Mbak ya? Maksudnya, saya belajar putting priorities gitu, karena kalau misalnya kita nggak memprioritaskan, kita ingin dapat semuanya, akan sangat sulit. Saya rasa nggak cuma di politik ya, di kehidupan. Jadi politik itu kayak seperti rimba, dan kita harus tahu mau jalan kemana, kita harus punya map.
Kita harus punya map, kita harus punya teman kalau perlu, karena untuk mengarungi perjuangan di jungle itu kita harus ada teman-teman yang paling nggak satu visi, nyambung, kayak bekerja sama dan lain-lain. Selama 11 tahun di DPR ini ada nggak undang-undang ditelurkan yang paling dibanggakan gitu atau apa gitu? Kalau prestasi saya nggak terlalu catat, tapi saya malah akan coba tunjukkan satu kegagalan saya. Undang-undang penyiaran mungkin Balkis tahu ya. Jadi itu it's so close to my heart karena saya dari penyiaran, dan bahwa saya nggak berhasil menyelesaikan di periode lalu itu buat saya lumayan asam lambung berbulan-bulan itu yang tadi saya cerita. What's next after this? Apakah akan sesudah kepercayaan selanjutnya? Apakah mau bertarung di pilkada misalnya? Saya pernah nyoba dan saya gagal, dan saya rasa saya bukan tipe orang yang maju untuk pilkada karena itu jauh lebih berat ternyata. Dan saya sangat bangga dengan teman-teman perempuan yang berhasil menjadi kepala daerah gitu melalui cara-cara yang benar. Menurut saya mereka amat luar biasa. Atau membayangkan di eksekutif? Gak boleh deh. Aku lihat di sosial medianya kamu Tia tuh suka sepedaan ya. Iya lagi nih mulai COVID. Jadi semenjak COVID baru mulai sepedaan, bukannya dari dulu? Dulu waktu kecil suka, tapi udah lama banget. Udah gowes kemana aja? Jadi kan kita banyak kunjungan kerja ke daerah ya. Di masa-masa kunjungan kerja itu saya sempatkan juga untuk olahraga, dan olahraganya sepeda. Dan ternyata Indonesia itu Cantik banget. Luar biasa, cantik sekali, dan sepeda luar biasa, dan mudah-mudahan bisa dorong pariwisata juga. Amin. Dengan melakukan goes di berbagai daerah di Indonesia. Dan ini cara aku sebenarnya mencoba survive di tengah masa yang sulit ini gitu ya, karena semua orang mungkin beda-beda. Kita doain sehat ya, sukses terus Mbak Mutia. Sehat terus semua teman-teman. Sukses terus, terima kasih lo menyempatkan di tengah kesibukan datang ke sini ngobrol sama kita cewek-cewek di sini. Dan juga kita mesti berterima kasih juga kepada pemirsa yang sudah menyaksikan acara kita. Semoga dua narasumber kita tadi yang luar biasa, perempuan-perempuan hebat dari Dewi Yul, kemudian Mbak Mutia Hafidz yang sudah hadir di sini bisa memberi inspirasi buat kita semua melewati segala tantangan, dan tentunya kita menjadi lebih optimis di tahun 2021 ini. Kami semua undur diri dan kita jumpa lagi minggu depan. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Bye. Thank you.